mulai izinkan yang aturan salam panganjari nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksema, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Perkenalkan, nama Tiang adalah Niluh Putu Ari Pertami Jelante, biasa dipanggil dengan nama Niluh. Tadi yang bercakap-cakap dengan Ayahanda Tiang, Niki pengganti Ayahanda Tiang karena beliau adalah sahabat dari Bapak Tiang. Nama Ayah Tiang adalah Ibu Putu Jelante. Mungkin ada yang mengenal di sini. Beliau putra Buleleng. Kami berasal dari Desa Kaliangat, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Tiang SD, SMP, SMA di Buleleng. Tiang SD 13, SMP 1 Negeri Singaraja dan SMA 1 Singaraja. Kemudian merantau ke Jakarta. Kalau kita bicara tentang karakter Nak Buleleng, Tiang sebagai Nak Buleleng bisa ngeklaim nih sekarang, Nak Buleleng itu tough. Nak Buleleng itu sejati nak kuat. Lihat saja, pemimpin-pemimpin kita dari mana asalnya? Buleleng. Benar nggak? Kita memiliki seorang gubernur dari Buleleng. Gubernur hari ini yang sudah Pak PJ Buleleng, Bapak Wayan Koster Buleleng. Kita memiliki ketua-ketua, kepala-kepala daerah yang sangat hebat dari Buleleng. Dengan justru sikap Moboye kita dan sikap sikap Nak Buleleng yang dibilang paling Moboye di Bali, itu justru membuat dia berpikir 2-3 kali sebelum memilih orang-orang yang dia rasa berhak. Akan tetapi sosok-sosok politisi itulah yang kemudian merubah paradigma bahwa Nak Buleleng ini sejati ini nak jengah ya, nak ini 1,1 juta orang, dia berhak berdiri di atas kakinya sendiri, berhak untuk sejahtera, berhak untuk menjadi kota pendidikan yang sangat-sangat mumpuni di dunia, berhak untuk menjadi berbagai macam julukan yang dia ingin sematkan. Mau bikin education, tourism, gunakan Buleleng. Pindahkan lagi Udayana ke Buleleng, why not? Mau membuat Buleleng sebagai pusat untuk tourism, untuk ocean tourism, misalnya kapal-kapal pesiar, gunakan lagi Buleleng, why not? Buatkan aja jalan lingkar 4 dari ujung Karangasem ke Buleleng, dari ujung Gilimanuk ke Buleleng, dari ujung Badung ke Buleleng, udah kelar. Jalan yang seperti tanda kotak gitu. Dan Buleleng harus berbangga, hari ini mencatat sejarah, satu-satunya perempuan pertama kali menjadi senator terpilih di PDRI. Ya Nak Buleleng niki asli, coba cek ketih jangan ketih Buleleng. Okay. Jadi kalau kemarin misalnya kita berkontestasi secara politik, ada yang mengklaim satu putra daerah dan lain sebagainya, yang dipasangkan baliho sama relawan-relawan di Buleleng itu langsung 5 kali 10 Sri Kandi Buleleng, gue berangkat urusan nih, sampai bersih kita di Buleleng. Suara kita tertinggi di Buleleng. Suara Buleleng Niluh Jelante tertinggi di Bali untuk Buleleng. Artinya apa? Artinya rakyat Buleleng naik jengah. Bangseng 4R, lo lagi. Dan Tiang diberikan kesempatan mendapatkan support yang sangat besar dari Bapak Mangku dalam 1-2 percakapan, mendapatkan support yang besar juga dari adik Tiang Niki Gede Suardana, mendapatkan support yang sangat besar dari tetua-tetua kita, dari penglingsir-penglingsir Tiang dari seluruh Bali. 377.152 suara neka akan sangat menentukan. Pasti calon-calon pemimpin daerah neka pasti akan ngekring Tiang. Mau telepon mau, dan dia pasti akan sampaikan, hadirlah kepada tetua-tetua kita yang ada di ruangan ini. Nggak usah datang ke saya, nggak usah datang ke Niluh Jelante, datanglah kepada penglingsir-penglingsir kita yang ada di ruangan ini. Jangan cuma wacana aja, ngomong kesejahteraan, ngomong pendidikan, ngomong ini dan itu, ngomong tentang menjadi Bali 1, ngomong tentang menjadi Bali 2. Sedangkan kita di Tejokule itu rakyatnya masih nuduk batu di pantai 20 ribuan karung solo barengin malu rakyat. Dah malu ngomong pilkada, dah malu ngomong dari pemimpin. Yang berapa kali mau dimasukkan ke penjara karena Tiang bersuara atas nama rakyat tanpa Tiang ingin jadi siapa-siapa. Pemimpin itu harus benar-benar yang merasakan
hari ini jika siapapun 1 juta rakyat Buleleng niki berkenan untuk menjadi pemimpin Buleleng, jadilah pelayan yang melayani. Bukalah rumah kalian untuk rakyat Buleleng, bukalah kantor kalian untuk rakyat Buleleng. Contohlah yang namanya Basuki Cahayapurnama. Jadikan rumah-rumah pemimpin itu rumah rakyat, bukan tempat yang angker, bukan tempat yang harus kulo nuwun, bukan yang harus membuat audiensi ditunggu sampai menunggu berbulan-bulan. Hapuslah air mata rakyat nih. Mulailah dari ruang-ruang terkecil, panggil keliannya, panggil lurahnya, panggil camatnya, duduk bareng-bareng. Apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh setiap banjar, setiap kelurahan, setiap kecamatan? Petakan, jangan pilih kasih, jangan kemudian sayang sama kecamatan A, kemudian BT sama kecamatan B karena tidak terpilih, jangan. Dan jika keinginan untuk menjadi pemimpin dimanapun berada, baik di Buleleng, di kabupaten lainnya, jika memang berdasarkan atas dasar cinta kita kepada rakyat itu sendiri, kita lunas suara sama mereka, kita kesana kemari bilang Om Swastiastu, tolong pilih tiang, tolong coblos tiang dan lain sebagainya. Tiang yakin kalau kalian memang ada untuk rakyat, tanpa kalian meminta pun kalian akan dicoblos. Jadi dasarnya adalah kecintaan, sayang, dan belajar dari pemimpin-pemimpin kita. SMA Taruna Mandara sudah diwariskan oleh Bapak Mangku Pastike, jadikan dia mendunia. SMA Bali Mandara jangan cuma dijadikan objek saja, mau diperjuangkan. Kumpulkan itu 100 pengusaha, minta sama mereka 5 juta per bulan, dapat setengah miliar, bisa lagi hidupkan Bali Mandara. Jangan dijadikan bancakan untuk nanti saya akan hidupkan. Saya kalau mau hari ini saya bisa hidupkan Bali Mandara. Saya akan nuwun sama Pak Mangku Pastike. Saya akan bilang sama Pak Mangku Pastike, saya akan ngesot semua pengusaha di Jakarta akan saya cari. Saya akan mohon, kita punya follower 1 juta. Saya akan expose mereka, saya akan endorse mereka gratis, tapi dengan catatan kamu nyumbang 1 orang 5 juta per perusahaan. Cari 100 perusahaan, pasti dapat. Tapi saya nggak bisa lakukan itu dan saya nggak mau. Baik, mungkin nanti lanjutkan lagi. Jadi siapapun yang mau jadi bupati nih, kalau mau pakai nama Bali Mandara atau Taruna Mandara, langsung gas, langsung bisa tuh lanjut lagi. Sudah dikasih berliannya sama Pak Mangku niki, sudah dikasih emasnya, cuman tinggal gereng manten, nggak perlu bikin dari nol, nggak perlu ngaduk semen, nggak perlu datangkan siswanya, tapi letakkanlah Buleleng itu sebagai kabupaten yang berharga. Dengan komposisi suara terbesar di Bali, Buleleng menentukan pilkada. Bukan hanya Buleleng, tetapi pilkada Bali. Menang di Buleleng pasti menang di Bali. Jadi kita punya harga diri itu. Jadi kayaknya gede dagune. Oh, raga nak Buleleng. Ini pejabat Jakarta kemulai di suara. Orang malu nggak pun di jalan gitu. Kita bikinkan kontrak politik dengan setiap pejabat siapapun yang menjadi pemimpin di Buleleng. Yang temani nanti.